Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini gua akan bahas tentang penurunan BI rate ya guys ya, serta apa hubungannya dengan perekonomian dan saham-saham apa aja yang biasanya cukup terpengaruh ya dengan kebijakan Bank Indonesia yang satu ini. Nah guys, sebelum lanjut ya guys ya, gua pengen infoin ke kalian guys bahwa gua sudah mengaktifkan fitur gabung ya guys ya. Fitur gabung ini ada dua fitur ya, yaitu 10.000 per bulan itu support terbang omon-omon ya. Kalian boleh membatalkan kapan saja ya guys ya. Ini itu keuntungannya guys, kalian dapat badge loyalitas gitu loh guys ya. Badge loyalitas yang warnanya lucu-lucu seperti ini ya, bintang-bintang lucu. Serta kalian akan mendapatkan prioritas ya dalam menjawab komentar ya guys ya. Serta ada video-video tertentu yang kita hanya share di supporter Bang Omon-omon. Nah, untuk belajar intens ini tentunya keuntungannya lebih banyak lagi, yaitu ada video-video khusus, ada juga file-file Excel yang akan kita share di tingkatan gabung belajar intens ya. Gua akan share juga rahasia-rahasia yang banyak mungkin belum kalian ketahui ya. Ini sangat cocok untuk kalian yang serius gitu loh guys ya, serius untuk berinvestasi saham gitu guys ya. Kalian pengen belajar lebih, kalian cocok untuk fokus di belajar intens ini ya, karena kita di situ akan share banyak hal ya guys ya, mulai dari rahasia-rahasia ya yang menyebabkan kalian bisa sukses di bursa. Selain itu juga kita akan rekomen ya saham-saham tertentu, itu akan ada di sini ya. Ya, jadi gitu guys ya. Bang Omon-omon sudah mengaktifkan fitur gabung buat kalian yang pengen support Bang Omon-omon ya. Kalian bisa bergabung di supporter Bang Omon-omon ya. Kalau kalian pengen belajar lebih dalam lagi tentang saham, kalian bisa gabung di belajar intens gitu loh guys ya. Kalian yang tidak pengen gabung ya tidak apa-apa juga gitu guys ya. Tidak ada pemaksaan ya guys ya. Nah oke guys, jadi seperti itu guys ya. Nah guys, gini guys ya. Jadi Bank Indonesia ini guys itu memangkas suku bunga 125 BPS ya sejak September ya, Agustus ya, dari 6,25 itu sampai 5% ya. Ini cukup menggembirakan nih guys ya. Kenapa guys? Artinya Bank Indonesia itu kalau sudah memangkas suku bunga, harapannya stimulus ini atau kebijakan ini akan membuat masyarakat itu lebih mudah gitu loh guys ya, dan bergairah gitu loh guys ya. Ini tujuannya kebijakan pemangkasan suku bunga ini itu untuk menggairahkan ekonomi gitu loh guys ya. Karena apa? Karena suku bunga turun, otomatis ya masyarakat atau pengusaha-pengusaha itu lebih bersemangat minjem uang di bank untuk ekspansi usaha atau untuk berusaha gitu loh guys ya, berbisnis. Jadi sebaliknya juga, kalau BI itu meningkatkan suku bunga, itu tujuannya juga untuk sebaliknya, untuk mendinginkan ekonomi gitu loh guys ya. Karena kalau ekonomi terlalu panas ya, semuanya semangat berbisnis ya, itu akan menyebabkan inflasi gitu guys ya. Jadi akhirnya didinginkan dengan meningkatkan suku bunga. Nah sekarang ketika sudah terlalu dingin, bahkan cenderung lesu, pemerintah lewat Bank Indonesia itu mulai memangkas suku bunga ya. Harapannya orang akan mulai berbisnis lagi gitu guys ya, meminjem gitu guys ya, ataupun daya beli jadi lebih meningkat gitu loh guys ya. Karena apa? Karena uang beredar juga itu lebih banyak gitu loh guys ya. Uang beredar akan lebih banyak. Tetapi ya di sisi lain juga ternyata ya itu pajak PBB ya, pajak PBB itu di daerah berbondong-bondong mulai naik gitu guys ya. Ini yang memicu protes gitu loh ya. Jadi banyak yang protes ya. Selain protes masalah PBB, ini juga protes masalah tunjangan DPR ini ya. Tunjangan DPR ini sekarang mahasiswa lagi pada
demo nih guys di Jakarta ya, di gedung DPR ya. Mungkin mahasiswa tidak suka ya dengan tunjangan-tunjangan DPR yang terus dinaikkan sementara kondisi masyarakatnya itu miskin gitu guys ya. Ya memang agak aneh sih guys ya, di negara kita ini seperti terlalu mengistimewakan DPR dan pejabat gitu loh guys ya. Ya mungkin itu ini ya guys ya, memang sudah budaya gitu guys ya di Indonesia gitu guys ya. Jadi memang pejabat itu ini gitu guys ya, di sini itu seperti seperti kerajaan gitu guys ya, seperti orang yang harus dilayani oleh masyarakat gitu guys ya. Kalau sebenarnya kalau konsep di negara-negara yang maju, justru mereka itu benar-benar fokus untuk melayani masyarakat gitu guys ya, tidak untuk dilayani gitu guys ya. Dan fasilitasnya tidak seheboh di sini gitu guys ya. Di Indonesia ini pejabatnya yang paling enak gitu guys ya. Fasilitasnya di negara-negara maju tidak semewah di sini guys, pejabat itu guys ya. Bahkan pejabat sekelas wali kota ya ataupun bupati ya, itu di luar negeri itu banyak yang cuma naik sepeda gitu guys ya. Beda dengan di Indonesia yang ya rata-rata mobilnya mobil mewah gitu guys ya. Jadi ini guys ya, jadi kontradiktif gitu guys ya. Di sisi lain BI memangkas suku bunga, tetapi daerah-daerah itu mulai meningkatkan pajak. Karena apa? Karena anggaran dari pemerintah pusat ya untuk daerah itu banyak yang dipangkas gitu loh guys ya, untuk membiayai ya, gua nggak tahu ya, mungkin membiayai makan bergizi gratis ya, MBG, atau untuk membiayai ini gitu loh guys ya, untuk membiayai Danantara. Gua nggak tahu ya, pemangkasan ini juga yang membuat ya ekonomi itu semakin lemes gitu loh guys ya, karena government expenditure-nya tentunya turun ya. Kalau kalian lupa ya, gue sering bahas ya di video-video sebelumnya, ekonomi itu digerakkan oleh ya konsumsi ya, plus investasi, plus government expenditure alias pengeluaran pemerintah ya, ditambah ekspor dikurangin impor gitu guys ya. Kalau di Indonesia ini guys, ini ekonominya sangat mengandalkan yang namanya C alias konsumsi gitu guys ya. Beda dengan negara-negara lain ya, atau negara yang saat ini sedang berkembang menjadi sangat kaya, yaitu China. China itu ekonominya digerakkan oleh investasi dan ekspor dikurangin impor ya. Ekspor netnya itu gede banget gitu guys ya. Jadi mereka itu produknya membanjiri pasar luar negeri gitu guys ya. Dimulai dari investasinya dulu yang sangat luar biasa ya. Cina itu fokus ke investasi gitu guys ya, budaya. Nah guys, dengan kebijakannya memangkas suku bunga, tentunya yang pertama terkoreksi naik ya, bukan terkoreksi, saham-saham yang terdampak secara langsung tentunya adalah saham-saham perbankan gitu guys ya. Karena memang dengan adanya penurunan suku bunga, maka yang terjadi kemudian adalah pengusaha-pengusaha tadi ya, orang-orang yang mau berbisnis itu akan mulai meminjam uang ke bank ya untuk mereka berbisnis gitu loh guys ya. Mereka lebih semangat ya. Jadi ini mulai terjadi pergerakan ya di BBRI ini guys ya, di 4.200 ya. Ini sudah naik 92 poin ya, 2% ya satu minggu ini ya. Kalau kita cek 1 bulan, ini sudah naik 260 ya, 6,58% ya. Ini kemungkinan akan terus naik ya guys ya, sampai dengan dividen nanti awal tahun gitu loh guys ya. Kemungkinan ya guys ya, tentunya tidak ada yang tahu pasti gitu guys ya. Tapi secara teori harusnya dengan pemangkasan suku bunga akan menyebabkan perbankan ini mendapatkan keuntungan gitu guys, karena memang mereka yang menyalurkan kredit gitu guys ya. Ketika dipangkas suku bunganya turun ya, otomatis orang-orang akan mulai berbisnis, mereka akan mulai minjem di bank, akhirnya dana yang disalurkan oleh perbankan itu menjadi naik ya. Ketika itu naik ya, yang terjadi selanjutnya labanya tentunya akan naik gitu guys, karena mereka mendapatkan
pendapatan bunga yang lebih banyak lagi gitu guys ya ke depannya gitu guys ya. Jadi BBRI ini sudah mulai naik ya. BMRI ini juga naik guys. 1 bulan terakhir sudah naik 153%. Ya, ini BBNI juga ini 1 bulan terakhir ini sudah naik juga nih guys ya. Jadi sektor perbankan ini mulai bergairah gitu guys ya, orang-orang mulai berbondong-bondong ya. Tapi ini juga memang masih akan terus progres naik gitu guys ya, masih akan terus bergerak naik karena memang adanya kebijakan BI memangkas suku bunga itu guys ya. Nah, kita berharap aja guys ya, sebagai masyarakat kita itu berharap dengan kebijakan ini akan berhasil ya menggairahkan kembali perekonomian gitu guys ya, membuat ekonomi lebih semangat lagi gitu guys ya, lebih baik lagi gitu guys ya. Jadi ekonomi di Indonesia lebih baik lagi, tentunya akan berdampak ke kita semua gitu guys ya. Dan kalau kalian tahu guys ya, dengan kebijakan penurunan suku bunga ya, yang terjadi selanjutnya itu adalah apa? Adalah ekonomi memanas kembali ya, setelah orang-orang jadi bersemangat, inflasi mulai terjadi. Nah, inflasi ini adalah teman dari para investor gitu guys ya. Ketika inflasi terjadi, itu aset kita akan juga ikut naik gitu loh guys ya, seperti itu. Ya, oke guys, mungkin kayak gitu dulu omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.